lisosom. Lisosom berfungsi untuk mencerna zat bahan makanan yang masuk. Sedangkan kalau tumbuhan tidak punya lisosom. Kenapa? Hai, kembali lagi kita akan membahas mengenai sistem organisasi kehidupan. Ini adalah materi kelas 7 SMP semester 2 bab sistem organisasi kehidupan. Wah, sangat menarik. Jadi, kehidupan ini punya yang namanya sistem organisasi. Sistem itu adalah suatu kumpulan, kesatuan, gitu ya. Dan organisasi ini adalah suatu wadah yang berisi sistem kehidupan itu sendiri. Jadi makhluk hidup adalah sangat menarik dan unik pastinya, karena mereka mempunyai sistem organisasi sendiri, termasuk juga kita. Bagaimana itu sistem organisasinya? Kita akan pelajari dalam sistem organisasi kehidupan. Nah, sistem organisasi kehidupan di sini makhluk hidup mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu dari yang paling sederhana hingga menjadi yang paling kompleks. Tingkatan yang paling sederhana dari organisasi kehidupan itu adalah sel. Kemudian sel, 1 sel, 2 sel, 3 sel, 4 sel, dan gabungan sel-sel lainnya sampai ribuan akan menjadi jaringan. Jaringan ini terus digabung-gabungkan akan menjadi kesatuan yang disebut dengan organ. Kemudian organ-organ ini disatukan lagi, beberapa macam organ-organ tertentu atau organ-organ yang berbeda digabung menjadi sistem organ. Selanjutnya, sistem organ, ada banyak sistem organ digabung menjadi kesatuan makhluk hidup itu sendiri atau menjadi individu. Nah, di sini sel itu misalnya ada sel tumbuhan, ada sel hewan. Nah, di sel-sel tumbuhan itu ada banyak sel lagi yang menyusun tumbuhan. Begitu pula pada sel hewan. Kemudian kumpulan dari sel kita akan menyebutnya sebagai jaringan. Jaringan contohnya di sini ada jaringan pada tumbuhan, yaitu ada jaringan xilem, floem. Mungkin ini sudah familiar ya, karena kalian sudah belajar dari SD. Kemudian ada jaringan epidermis, kolenkim, dan parenkim. Selain itu ada jaringan pada hewan, yaitu jaringan epitel, jaringan darah, jaringan otot, dan jaringan ikat. Kemudian jaringan-jaringan ini bergabung lagi dengan teman-temannya sama jaringan. Dengan jaringan yang sama dia akan menyusun menjadi organ. Contoh organ, kalau pada tumbuhan ada organ akar, batang, daun, buah, biji, ada bunga juga. Dan organ pada hewan itu ada jantung, paru-paru, kulit, mata, dan lain sebagainya. Selanjutnya, organ-organ ini pada tubuh akan membentuk suatu kesatuan, bekerja sama dengan organ lainnya akan membentuk sistem organ. Contohnya ada sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem saraf, indera, peredaran darah, ekskresi, dan lain-lain. Ini kalau contoh sistem organ pada hewan ya, atau pada manusia itu sama, karena manusia dengan hewan hakikatnya itu mirip dalam sistem organnya. Ada juga sistem organ pada tumbuhan, misalnya sistem pengangkutan pada tumbuhan. Dan kemudian sistem organ ini akan menjadi makhluk hidup. Kita masuk ke dalam sistem organisasi kehidupan yang paling sederhana dulu, yaitu sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Berarti makhluk hidup punya unit atau struktur terkecilnya yang kita namakan dengan sel. Kita lihat pada gambar, sel-sel ini bentuknya seperti ini. Jika kalian pernah mengiris gabus, ya gabus yang berwarna putih itu, dia akan terlihat seperti ini. Nah, satu bagiannya kita sebut dengan satu sel, ya. Tapi sel pada gabus tentunya tidak hidup. Tapi berbeda dengan sel pada hewan, pada tumbuhan itu pastinya hidup, ya. Untuk melihat sel-sel ini tidak bisa kita langsung melihatnya, namun kita bisa
dibantu dengan alat yang namanya mikroskop. Penemu pertama sel itu adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Dia menemukan bahwa sel itu seperti kotak sarang lebah atau seperti sel-sel penjara, sehingga dinamakan sel ya, sama dengan sel yang ada di penjara itu. Nah, kemudian kita masuk ke sel. Ada sel yang ini bentuknya lebih kaku, ini seperti kotak-kotak bergaris seperti ini namanya sel tumbuhan. Kemudian bentuknya bulat, ini lebih fleksibel, dia namanya adalah sel hewan. Adapun bagian-bagian sel, ada membran sel dan fungsinya melakukan pertukaran zat, oksigen, makanan, zat metabolisme, dan juga berfungsi sebagai pembungkus sel tentunya. Yang kedua, inti sel atau nukleus. Nah, ini inti ya, mengatur semua kegiatan atau aktivitas sel itu sendiri. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma ini seperti gel yang ada di dalam sel. Di dalam sitoplasma ini ada organel-organel yang terdiri dari ribosom berfungsi untuk sintesis protein, kemudian mitokondria, respirasi sel, badan Golgi untuk ekskresi atau bagian pengeluaran ya. Kalau manusia mengeluarkan juga zat-zat sisa di bagian ekskresi. Kalau sel juga sama melalui badan Golginya. Kemudian ada RE, retikulum endoplasma, berfungsi untuk sekresi. Sekresi ini artinya mengeluarkan atau menghasilkan protein dan lemak. Vakuola, ada vakuola berdenyut dan juga ada vakuola makanan. Vakuola berdenyut untuk pengeluaran, kemudian vakuola makanan untuk tempat pencernaan. Ya, namanya vakuolnya isi makanan, jadi tempat menampung tempat pencernaan. Kloroplas sebagai tempat zat warna atau yang kita kenal dengan pigmen. Biasanya kloroplas ini ada pada sel tumbuhan karena tumbuhan bisa melakukan fotosintesis dengan pigmen hijau yang kita kenal dengan klorofil. Apa sih perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Nah, sel hewan bentuknya kita lihat bisa lebih fleksibel, sedangkan sel tumbuhan ini lebih kaku, terlihat kotak seperti ini. Nah, dari organelnya yang pertama paling tengah-tengah ada inti sel. Inti sel atau nukleus. Nukleus sel hewan ada, sel tumbuhan juga ada. Kemudian kita lihat membran selnya. Sel tumbuhan ada, sel hewan juga ada. Perbedaannya, sel hewan itu memiliki lisosom. Lisosom berfungsi untuk mencerna zat bahan makanan yang masuk. Sedangkan kalau tumbuhan tidak punya lisosom. Kenapa? Lisosom berfungsi untuk mencerna zat bahan makanan yang masuk. Sedangkan kalau tumbuhan tidak punya lisosom. Kenapa? Lisosom berfungsi untuk mencerna zat bahan makanan yang masuk. Sedangkan kalau tumbuhan tidak punya lisosom. Kenapa? Lisosom berfungsi untuk mencerna zat bahan makanan yang masuk. Sedangkan kalau tumbuhan tidak punya lisosom. Kenapa? Karena hewan itu memperoleh makanannya dengan cara heterotrof. Jadi dia menggunakan makhluk lain sebagai makanannya, berbeda dengan si tumbuhan. Tumbuhan ini tidak menggunakan makhluk lain sebagai makanan, namun dia bisa menghasilkan sendiri makanannya melalui proses yang dinamakan fotosintesis, sehingga organel untuk mencerna makanan pada tumbuhan tidak dia perlukan. Kemudian bedanya lagi, sel tumbuhan mempunyai klorofil untuk dia membantu dalam proses fotosintesis pigmen hijau, tapi pada hewan tidak memiliki klorofil karena hewan tidak bisa berfotosintesis. Kita lihat lebih dalam, ini adalah sel tumbuhan. Ada dinding selnya ya, yang menyebabkan sel tumbuhan itu kaku. Kalian coba lihat pohon-pohon yang ada di halaman kalian itu bentuknya kaku ya, berbeda dengan bentuk dari hewan. Misalnya
anjing atau kucing peliharaan kalian itu berbeda bentuknya, dia lebih elastis tubuhnya, berbeda dengan tumbuhan. Ada selaput plasma sama dengan membran plasma, nukleus inti sel, RE retikulum endoplasmanya yang ini ya dekat dengan inti sel. Kemudian ada ribosom yang kecil-kecil, ada sitoplasma itu adalah cairan sel. Kalau dianalogikan ini adalah suatu bola besar, di dalamnya kita isikan air dan juga beberapa komponen-komponen seperti ini. Nah, airnya itu adalah sitoplasma. Jadi dia mengambang, beberapa komponen-komponen sel ini mengambang-ngambang di dalam air atau di dalam sitoplasma yang berbentuk seperti gel. Badan Golgi, ada badan Golgi sekilas mirip dengan retikulum endoplasma, namun kita bisa membedakannya jika dia dekat dengan inti sel, berarti dia adalah retikulum endoplasma. Jika dia lebih jauh, tentunya dia adalah badan Golgi. Ada mitokondria juga ini untuk dia membantu pernafasan. Jadi kalau hewan, sel hewan itu melakukan pernafasan juga, bernafas ya. Kalau kita bernafas melalui paru-paru atau organ paru-paru, kemudian nanti oksigennya akan diproses untuk menghasilkan energi di dalam organel sel yang kita namakan sebagai mitokondria. Selanjutnya ada vakuola. Nah, ini ciri khas pada sel tumbuhan. Kalau vakuola pada sel tumbuhan dia sangat besar atau lebar dan mendominasi, terutama jika kita misalnya menyiram tanaman, otomatis vakuolanya akan penuh berisi air di dalam selnya ini sehingga dia akan mengembang. Kita lihat tanaman itu segar. Nah, selanjutnya jika tanaman lama tidak disiram, vakuolanya akan mengempis, mengkerut. Kita lihat tanaman kita itu layu ya, sehingga perlu disiram. Kemudian ada kloroplas. Kloroplas ini tempat adanya pigmen yang namanya pigmen klorofil. Selanjutnya kita masuk ke jaringan. Tadi kita sudah mempelajari sel, kemudian kumpulan dari sel-sel kita katakan atau kita sebut dengan jaringan. Kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, namanya adalah jaringan. Jadi sel-sel yang sama, bentuk dan fungsinya itu adalah jaringan. Misalnya ini ada jaringan sel, jaringan darah merah. Ini adalah jaringan gabus. Nah, jaringan pada tumbuhan, ada jaringan epidermis, di mana letaknya melapisi permukaan akar, batang, dan daun. Jadi dia ada di permukaannya atau di bagian luar tumbuhan. Ya, susunannya rapat dan berfungsi untuk melindungi. Jadi yang di luar itu seperti baju istilahnya untuk melindungi organ atau jaringan-jaringan yang ada di dalam dari tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya ada jaringan meristem. Jaringan ini selalu bersifat muda, dia tidak pernah tua, jadi dia awet muda karena sel-selnya itu selalu membelah. Contohnya, ya jaringan meristem ada pada embrio, ujung akar, sehingga ujung akar itu lama-lama akan terus semakin panjang dan semakin panjang. Ujung batang atau di pucuk dan juga pada kambium. Selanjutnya jaringan pengangkut. Ada dua, yaitu xilem dan floem. Di mana xilem fungsinya mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Kemudian floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Karena fotosintesis berlangsung di daun sehingga zat makanan banyak ada di daun dan dia diangkut ke seluruh tubuh yang memerlukan nutrisi oleh si floem. Jaringan penyokong, sel-sel yang dindingnya menebal dan juga keras. Contohnya kulit biji. Nah, kulit pada biji ini biasanya keras, itu tersusun dari jaringan penyokong. Kemudian ada jaringan parenkim. Parenkim ini adalah jaringan dasar
yang terdapat di antara jaringan lainnya. Jaringan dasar berarti dia selalu ada pada semua organ tumbuhan. Untuk penyimpanan makanan fungsinya. Pada daun parenkim adalah jaringan parenkim palisade atau nama lainnya parenkim jaringan tiang, dan juga ada jaringan bunga karang atau pon, di mana kedua jaringan ini, jaringan palisade dan juga jaringan bunga karang ini mengandung klorofil, biasanya ada pada mesofil daun. Nah, ini kita lihat penampang melintang daun. Nah, misalnya ini ada daun seperti ini, kita potong. Nah, kita potong seperti ini, kelihatannya akan seperti ini jaringan. Jadi kita lihatnya ini menggunakan mikroskop, tidak bisa kita langsung melihat. Dengan bantuan mikroskop kita lihat dari bagian atas ini ada bagian kutikula. Bagian atas daun ada kutikula dan biasanya ada rambut-rambut halus. Sehingga kalau kalian meraba daun di permukaan atasnya kadang-kadang ada seperti kasar-kasar atau seperti berbulu. Nah, ini penampakannya di mikroskop seperti ini, seperti duri-duri kecil. Kemudian di bagian atas, di bawah dari kutikula ini ada epidermis atas. Setelah epidermis atas ada jaringan mesofil. Ini jaringan mesofil yang panjang-panjang, kita katakan mesofil palisade atau jaringan tiang. Ya, seperti tiang dia panjang-panjang. Kemudian ada mesofil bunga karang. Mesofil bunga karang seperti bunga, dia bulat-bulat seperti ini. Ada juga jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini biasanya ada pada tulang daun. Di tulang daun, pengangkutnya ada xilem dan ada floem. Dan di bawahnya ada epidermis bawah, ada epidermis atas dan juga ada epidermis bawah. Nah, di epidermis bawah biasanya ada stomata seperti ini. Ini adalah mulut daun untuk tempat masuknya udara atau spesifiknya adalah CO2, karbon dioksida untuk membantu proses fotosintesis. Dari sini dia masuknya. Penampang melintang akar. Ini ada akar tumbuhan dikotil, ada monokotil. Jelas masih ingat ya, tumbuhan monokotil itu biasanya seperti tumbuhan-tumbuhan kecil, seperti rerumputan, dan tidak menutup kemungkinan juga ada seperti tumbuhan yang besar, seperti kelapa misalnya. Itu monokotil. Kalau dikotil tumbuhan yang umumnya besar, misalnya papaya, mangga, rambutan, dan yang lainnya. Nah, akarnya kalau kita potong dan dilihat diamati di bawah mikroskop akan terlihat seperti ini. Sekilas sudah kita lihat perbedaannya, jadi di bagian dalam. Ya, kalau tumbuhan monokotil dia tidak memiliki kambium. Kalau dikotil memiliki kambium, sehingga berkasnya berbeda seperti ini. Ada xilem, ada floemnya juga. Jaringan pada hewan. Setelah kita mempelajari jaringan pada tumbuhan, kita lanjut ke jaringan pada hewan. Di antaranya ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan ikat, jaringan penyokong atau penunjang. Jaringan epitel, jaringan yang melapisi permukaan dalam dan permukaan luar tubuh atau organ di dalam tubuh hewan atau tubuh manusia. Ya, bentuknya secara umum ada 3. Ada pipih, kubus, silinder, atau berbentuk batang. Seperti ini. Ada pipih, kubus, batang, dan juga ada bentuk transisi, gabungan ya. Seperti ini, bertumpuk-tumpuk. Kemudian jaringan otot. Tentunya kalian sudah familiar dengan jaringan otot. Jaringan otot ini merupakan alat gerak aktif pada makhluk hidup, tersusun atas sel-sel otot yang lentur. Jadi kumpulan sel tadi akan membentuk jaringan. Kumpulan sel otot akan membentuk jaringan otot pula. Nah, jaringan otot pada makhluk hidup ada otot lurik, ada otot polos, dan juga ada otot jantung dengan nanti fungsinya yang berbeda-beda. Jaringan saraf tersusun dari sel-sel saraf tentunya. Jadi saraf ini ada pada manusia. Sebenarnya saraf sangat banyak pada tubuh manusia, pada tubuh makhluk hidup. Dan jika kita ambil
satu, ini ada 2 sel saraf, itu bentuknya seperti ini. Jaringan ikat, jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain, mengikat ya fungsinya ya. Misalnya adalah ligamen dan tendon pada tangan. Pada tangan ini ada ligamen menghubungkan antara bagian tubuh yang satu dengan tubuh yang lainnya. Jaringan penyokong, fungsinya memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh dan menguatkan tubuh. Contohnya adalah jaringan tulang dan jaringan tulang rawan. Maksudnya tulang ini adalah tulang sejati, tulang yang keras, dan juga tulang rawan yang lebih lembek ya. Kalau misalnya ini adalah tulang pipa pada kaki, di bagian tengah-tengahnya ini ada sangat keras, tapi di bagian ujung-ujung ini terdiri juga dari jaringan tulang rawan yang biasanya warnanya lebih putih, lebih lembek, dia lebih elastis. Nah, kemudian jika diperbesar di dalam mikroskop, kita amati bentuknya akan seperti ini, jaringan tulang rawan. Itulah. Setelah jaringan, kita masuk ke organ. Nah, organ itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Jadi jaringan-jaringan itu berkumpul akan membentuk organ dan melakukan fungsinya tertentu. Organ pada tumbuhan misalnya akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Organ pada hewan dan manusia misalnya ada jantung, paru-paru, usus, otak, kemudian ada juga lambung, pankreas, dan yang lainnya. Sistem organ. Nah, sistem organ adalah kerjasama antara berbagai organ untuk mendukung satu fungsi dalam tubuh. Jadi organ-organ yang tadi, organ-organ ini saling bergabung, berkumpul dan menjalankan fungsi tertentu. Ya, bekerja sama menjalankan fungsinya tertentu. Contoh, sistem pernafasan atau sistem respirasi terdiri dari organ respirasi. Misalnya ada hidung, kemudian ada tenggorokan, ada laring, kemudian ada bronkus, ada paru-paru. Selanjutnya ada sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus, halus usus besar, dan selanjutnya anus. Sistem peredaran darah terdiri dari organ pembuluh darah dan juga jantung. Nah, ini adalah contoh sistem organ pencernaan. Ini terdiri dari mulut, kerongkongan, kemudian ada kelenjar pencernaan, ada hati, pankreas, dan organnya usus besar. Selanjutnya sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan juga pembuluh darah. Sistem pernafasan dari hidung, laring, kemudian trakea, paru-paru. Kemudian gabungan dari sistem organ menjadi suatu kesatuan, menjadi suatu organisasi atau sistem. Dia akan membentuk kesatuan organisme, satu organisme. Misalnya amuba, kemudian ini ikan, ada kelinci. Pada tumbuhan ada tumbuhan lumut, tanaman apel, tanaman mawar. Ini hewan dan tumbuhan ini adalah satu organisme yang disusun oleh beberapa sistem organ. Nah, sistem organnya terdiri dari beberapa organ-organ. Kemudian organ terdiri juga dari beberapa atau sekumpulan jaringan. Jaringan terdiri dari sekumpulan sel-sel. Nah, sel-sel ini memiliki organel di dalamnya sehingga bisa menjalankan fungsinya seperti makhluk hidup. Oke, sudah jelas ya bagaimana makhluk hidup itu mempunyai sistem organisasi kehidupannya sendiri. Jadi kita juga harus bersyukur karena Tuhan menciptakan makhluk hidup itu dengan sangat-sangat detail, sehingga kita harus bersyukur dengan belajar yang rajin.
Jangan lupa ya di komen, di like, dan di subscribe channel Denny Eda agar lebih banyak lagi share materi tentang pembelajaran. Semangat belajar, terima kasih.